Oke, kali ini kita akan membuat bolu pisang super lezat. Bagaimana caranya membuat bolu ataupun cake pisang super lezat, tetapi ini nanti adalah cake pisang kukus. Ya, jadi tidak pakai oven tapi pakai kukus. Kenapa? Karena dengan dikukus menghasilkan citra rasa yang lebih legit, lebih lembut. Kalau pakai oven itu karakter rasanya itu cenderung kering. Nah, kalau menggunakan kukusan itu memiliki karakter citra rasa yang lebih lembut. Baik, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama itu saja adalah tepung. Ini adalah tepung terigu seberat 100 seberat sekitar 200 gram ya. Tepung terigu 200 gram. Kemudian karena ini adalah kita akan buat cake pisang, maka tentu saja pisang. Ya, ini adalah pisang barengan. Nah, kenapa dipilih pisang barengan? Karena pisang ini memiliki citra rasa yang khas dan juga bau yang lebih yang khas juga ya, seperti itu. Kemudian pisang juga memiliki khasiat yang luar biasa. Ya, salah satu buah yang mantap untuk dinikmati secara rutin ya. Nah, pisang itu cukup 4 biji. 4 biji kemudian kita hancurkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, bagaimana cara menghancurkan? Ya, boleh dengan blender, boleh juga dengan ditekan-tekan dengan menggunakan gelas. Yang menggunakan di bawah gelas atau dengan blender juga boleh. Ini adalah pisang, kira-kira 4 biji ya. Oke. Kemudian telur. Nah, ya, baik rekan-rekan, ini adalah telur. Nah, telur yang kita gunakan adalah telur yang tidak dingin. Jadi jangan menggunakan telur dari lemari es, tapi kita gunakan telur dengan suhu ruang. Kenapa? Kalau menggunakan telur dari lemari es, dikhawatirkan nanti cake-nya tidak mengembang. Kemudian agar cake mengembang kita menggunakan sini TBM. Ini namanya TBM. TBM. Supaya cake-nya lebih lembut, kita tambah nanti dengan soda kue. Ya, soda kue. Kemudian ini untuk menghasilkan citra yang wangi atau harum, kita menggunakan vanili. Ya, vanili. Baik, jangan lupa rekan-rekan, sini kita menggunakan gula kasar. Ya, kenapa gula kasar ya? Karena kita kan nanti akan pakai menggunakan ya, mixer. Kita akan mixer 10 menit, tentu cukup yang gula kasar, nanti gula kasarnya tentu akan mencampur. Berapa gram? Kurang lebih 150 gram ya. Kemudian minyak yang berasal dari mentega yang kita cairkan cukup 50 gram. 100 gram juga boleh, tapi nanti terlalu berminyak ya. Kalau saya 50 gram atau 75 gram. Ya, ini 50 gram dicairkan, mentega yang dicairkan. Oke. Dan usahakan mentega ini jangan dalam keadaan panas, tetapi paling tidak dia sudah hangat baru nanti digunakan. Baik. Sekarang bagaimana proses pembuatannya? Pertama, kita masukkan dulu gula. Masukkan 150 gram gula. Kemudian telur. Satu. Dua. Tiga. Empat.
sudah, mentega sudah, telur sudah, gula sudah. Kita gunakan TBM secukupnya saja. Secukupnya saja, kurang lebih ya segini ya, seujung seperempat sendok kan ya. Baik, baru gunakan mixer dengan kecepatan tinggi ya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 menit. Ya, kalau sudah kira-kira 10 menit dan terlihat sudah mulai memutih adonannya, maka kecepatannya sedikit demi sedikit kita turunin. Oke, ini adonannya kita lihat sudah mulai nampak memutih. Ya, oke. Ya, ini dia hasilnya setelah di mixer kurang lebih selama 10 menit dengan kecepatan tinggi. Lalu kita masukkan soda kue untuk membuat citra rasa yang lebih lembut. Sedikit aja. Oke, cukup sedikit saja. Aduk-aduk. Kita masukkan tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk. Oke, sambil diaduk. Ya, rekan jangan sekaligus ya, nanti dikhawatirkan akan bantak ya kalau sekaligus dan kurang tercampur. Tambahkan lagi tepungnya. Ini adalah kita menggunakan tepung terigu. Kita aduk menggunakan alat ini. Tambahkan tepungnya. Jangan lupa sebelumnya dandang yang sudah kita isi air sudah kita panaskan dulu di kompor supaya nanti pada saat ini dimasukkan ke dandang airnya sudah mendidih, air di dandang tersebut sudah mendidih. Aduk sampai rata. Setelah kita aduk seperti ini, maka kita masukkan yang berikutnya adalah vanili. Sedikit saja ya, tidak terlalu banyak, untuk menambah lebih wangi, lebih harum. Tapi kalau untuk Anda yang tidak suka dengan bau vanili ya tidak usah pakai, tidak apa-apa, tidak wajib ya. Oke, kemudian jangan lupa mentega yang sudah dicairkan. Oke, terakhir kita masukkan pisangnya.
pisang yang sudah dilenyek. Ya, jika sudah tercampur rata pisangnya, maka adonan ini sudah siap kita untuk letakkan di loyang. Jangan lupa loyang sebelumnya dikasih mentega dan tepung. Di sini kita untuk menambah variasi, kita tambahkan coklat, ya, coklat tabur. Ini sekedar untuk variasi tapi tidak wajib. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Oke, kita loyang. Letakkan. Oke, jika sudah kita letakkan di dalam loyang seperti ini, loyang segi 4 boleh, loyang bulat boleh, atau loyang persegi panjang yang agak kecil juga boleh. Nah, sini seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam dandang yang sudah dihidupkan dan sudah mendidih. Ya, masukkan. Ya, seperti ini ya. Yang tertutup, jangan lupa tutupnya dikasih kain ya, seperti ini, supaya dia uapnya tidak membasahi adonan. Api kita setting sedang ya, api sedang. Sudah 35 menit, kira-kira 35 sampai 40 menit, rekan-rekan. Nah. Oke, kering. Ya. Ya, udah kering ya. Oke, matikan kompornya. Tengok. Ya. Oke, kita sudah masak. Kita lihat hasilnya, rekan-rekan. Wow, cukup menakjubkan. Ya. Cukup menakjubkan. Di bawahnya kita kasih coklat tadi. Gimana hasilnya? Coba kita lihat teksturnya. Kita potong sedikit. Ya, inilah dia kek pisang kita. Kek pisang kukus. Ini lembut, sangat lembut, lembut dan mengembang dan lembut, dan rasanya lezat sekali. Jadi rasanya itu padat, berisi, dan lembut, tidak seperti kek yang banyak dijual di supermarket ya, yang cenderung rasanya itu ringan. Kalau ini dia mengembang tapi tidak terlalu mengembang sehingga terkesan kosong. Dia mengembang tapi tetap terkesan kalau dimakan. Kalau dimakan teksturnya padat, lembut, padat, manis, dan terasa gurih telurnya, dan juga rasa pisangnya juga cukup terasa. Ini adalah variasi kalau Anda tambahkan dengan coklat. Nah,
Anda bisa coba di rumah, rekan-rekan. Kalau Anda ikuti step demi step apa yang sudah kita contohkan tadi, insya Allah Anda bisa membuat cake pisang dengan mengembang, ya, artinya tidak bantat. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel kita, like and subscribe, dan sampai jumpa di channel berikutnya.